Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Jember. Di video kali ini saya akan mereview webinar Temu Gagasan mengenai masa depan koperasi dan inovasi di Indonesia yang akan disampaikan oleh Dr. Insinyur Nining I Susilo MA selaku founder UKM Center FEB UI. Video kali ini guna memenuhi tugas mata kuliah Koperasi Pertanian yang diampu oleh Ibu Fevi Nurdiana Wijayanti, SPMP. Selanjutnya, wajah koperasi Indonesia. Jumlah koperasi di Indonesia sangat banyak, hanya saja yang tidak aktif juga banyak. Pada tahun 2015, Kementerian sudah melakukan upaya ID koperasi, di mana jika suatu koperasi tidak memiliki ID, maka koperasi tersebut akan ditutup. Pada tahun 2016, mulai ditutup beberapa koperasi, dan pada tahun ini pula memiliki angka terbanyak ditutupnya koperasi. Wajah koperasi di Indonesia ternyata banyak memiliki angka koperasi tidak aktif, karena terlalu menggantungkan kepada dana dari luar. Jadi ketika kita lihat koperasi tidak aktif akan semakin banyak ketika dana dari luar juga banyak. Mereka hanya beroperasi jika ada dana dari luar. Ini terbukti bahwa betapa porak-porandanya koperasi di Indonesia. Terdapat 12 elemen daya saing negara, seperti innovation, institution, infrastruktur, macroeconomic environment, health and primary education, higher education and training, good market efficiency, labor market efficiency, financial market development, technological readiness, market size, dan business sophistication. Inovasi merupakan salah satu elemen daya saing negara yang menjadi PR bagi koperasi di Indonesia. Inovasi merupakan bagian dari bisnis. Di dalam bisnis terdapat istilah the learn startup, yaitu terdapat build, measure, dan learn. Inovasi dan rapor daya saing negara Indonesia pada tahun 2016, yaitu Indonesia hanya menduduki skor 3,9 dari 7. Maka, daya saing negara Indonesia berada di urutan ke-34 dari 144 negara. Problem terbesar dalam berbisnis di Indonesia dari 2016 adalah berkaitan dengan korupsi, serta pada tahun 2018, problem terbesar dalam berbisnis di Indonesia masih sama, yaitu berkaitan dengan korupsi. Koperasi dan persepsi korupsi di Indonesia. Koperasi abal-abal pada tahun 2012 sampai 2015 tumbuh hampir mendekati 6% per tahun. Dengan adanya upaya penutupan koperasi, maka jumlah koperasi abal-abal di Indonesia turun hingga mencapai minus 3%. Tetapi persepsi korupsi di Indonesia ternyata naik dari tahun 2012 sebesar 32 dan semakin naik hingga pada tahun 2014 mencapai 40. Konstruksi koperasi dalam keseimbangan 3 kekuatan kewarganegaraan. Harus ada keseimbangan antara pemerintah, wirausaha, dan civil society, di mana koperasi adalah salah satu di antaranya. Konstruksi 3 kekuatan kewarganegaraan Indonesia saat ini tidak seimbang. Kontribusi dari civil society, di mana di dalamnya terdapat koperasi, pada tahun 2006 jauh lebih baik dibandingkan pada tahun 2018, di mana angkanya dari 35% kemudian turun menjadi 29,1%. Yang idealnya mengharuskan ketiganya memiliki jumlah yang seimbang. Untuk mengembalikan koperasi Indonesia menjadi lebih baik, yaitu dengan dihapuskannya APBN dari Dekopin, agar koperasi Indonesia dapat maju dan sejajar dengan pemerintah. Sekian review webinar Temu Gagasan kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.